Saya akan menjelaskan tentang satuan-satuan dalam pengukuran. Yang pertama, satuan dasar SI. Satuan dasar adalah satuan pengukuran sebuah besaran dasar pada sebuah sistem besaran fisik. Nah, ilmu pengetahuan dan teknik biasanya menggunakan dua jenis satuan, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Satuan-satuan dasar dalam mekanika terdiri dari panjang, massa, dan waktu. Sistem satuan dasar tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem internasional yang biasa disebut sistem SI. Sistem ini memuat 6 satuan dasar seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya ada satuan turunan. Satuan turunan adalah sebuah satuan pengukuran dan sebuah besaran turunan dalam sebuah sistem besaran. Untuk satuan turunan seperti pada gambar berikut. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Halo guys, saya Riki Putra Prayoga NPM 125. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang besaran dimensi atau alat ukur dimensi. Baiklah, apa itu alat ukur dimensi? Alat ukur dimensi itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran dalam ilmu fisika. Ada 3 alat ukur dimensi yang bisa saya jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini digunakan untuk terutama mengukur panjang suatu besaran. Apa saja alat ukur panjang besaran ini? Yaitu adalah penggaris, kedua mikrometer skrup, dan ketiga adalah jangka sorong. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah alat ukur massa. Alat ukur massa ini sangat penting karena mengukur besaran dengan beratnya terutama. Apa saja? Yang pertama adalah timbangan dan kedua adalah neraca. Yang ketiga adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini digunakan untuk mengukur waktu seperti second, menit, dan jam. Apa saja alat ukur waktu ini? Bisa saya sebutkan, yaitu adalah alat ukur waktu, jam, dan juga stopwatch. Itulah sedikit penjelasan tentang saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nahrul Ilmi, NPM 124. Saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi modul 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan alat ukur. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau kuantitatif. Jadi, mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian nyata sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian yang diukur. Untuk melakukan kegiatan pengukuran diperlukan suatu perangkat yang dinamakan instrumen atau alat ukur. Instrumen sendiri itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu kerja indera untuk melakukan proses pengukuran. Dan instrumentasi adalah bidang ilmu dan teknologi yang mencakup perencanaan, pembuatan, dan penggunaan instrumen atau alat ukur besaran fisika atau sistem instrumen untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran, serta pengolahan data. Instrumen atau alat ukur terdiri dari banyak jenis yang dapat juga dikelompokkan melalui disiplin kerja. Di antaranya yang pertama, alat ukur dimensi. Contohnya mistar, jangka sorong, mikrometer, dan yang lain-lain. Terus yang kedua ada alat ukur massa. Contohnya timbangan, komparator elektronik,
weight set, dan seterusnya. Terus yang ketiga, ada alat ukur mekanik seperti tachometer, turbometer, stroboskop, dan seterusnya. Terus yang terakhir ada alat ukur listrik. Nah, contohnya yaitu voltmeter, ampermeter, dan juga jembatan Wheatstone. Nah, cukup penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Hai, kenalin, aku Sinyar Tambayasi NPM 08. Aku mau ngebahas mengenai mesin freeze dan bagian-bagiannya. Beberapa dari kalian pasti ada yang baru pertama kali dengar mesin freeze kan? Sebenarnya mesin freeze itu apa? Gunanya untuk apa? Tenang aja, aku mau jelasin ke kalian mengenai mesin freeze. Mesin freeze adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong, yang cara kerja pemotongannya yaitu dengan menyayat atau memakan benda kerja dengan alat potong yang bermata banyak, yang cara kerjanya yaitu dengan berputar. Untuk lebih detailnya, kalian simak video berikut ini ya. Pisau freeze dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Pisau akan menyayat benda kerja sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk yang kedua, aku mau ngejelasin mengenai bagian-bagian dari mesin freeze. Mesin freeze dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, ada spindle utama. Spindle utama ini berfungsi untuk mencekam alat potong. Spindle utama dibagi menjadi 3 jenis, yaitu vertical spindle, horizontal spindle, dan yang ketiga adalah universal spindle. Untuk bagian yang kedua, ada meja atau table yang berfungsi sebagai tempat clamping device atau tempat benda kerja. Meja dibagi menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama yaitu fixed table, yang kedua swivel table, dan yang ketiga ada compound table. Lanjut ke bagian yang ketiga yaitu motor device. Motor device ini sangat penting loh dalam mesin freeze karena fungsinya untuk menggerakkan bagian-bagian lain dalam mesin freeze seperti spindle utama, meja atau feeding, dan pendingin atau cooling. Sedikitnya dalam mesin freeze ada 3 jenis buah motor. Yang pertama ada motor spindle utama, yang kedua ada motor gerakan pemakaran atau feeding, dan yang ketiga ada motor pendingin atau cooling. Keempat ada transmisi. Transmisi adalah bagian mesin yang menghubungkan motor penggerak dengan yang digerakkan. Untuk yang kelima ada knee. Knee sendiri berfungsi untuk menopang atau menahan meja mesin. Pada bagian ini terdapat transmisi gerakan pemakanan atau yang sering disebut dengan feeding. Lanjut ke yang nomor 6, ada column atau tiang. Tiang ini berfungsi sebagai tempat menempelnya bagian-bagian mesin yang lain. Untuk yang ketujuh ada base atau dasar. Base atau dasar adalah bagian mesin yang berfungsi untuk menopang bagian tiang. Nah, di sini juga sebagai tempat untuk cairan pendingin. Untuk bagian yang terakhir adalah control. Sesuai dengan namanya, bagian ini berfungsi sebagai pengatur dari bagian-bagian mesin yang bergerak. Ada 2 sistem kontrol, yang pertama adalah mekanik dan yang kedua adalah elektrik. Nama saya Fadil Muhammad Iqlal, NPM 135. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja mesin freeze. Mesin freeze sendiri, cara kerjanya adalah dengan melubangi benda kerja dengan pahat yang berputar dan benda kerja yang diam. Prinsip kerja mesin freeze adalah gerak potong yang dilakukan oleh pahat yang berasal dari putaran spindle dan gerak makan oleh benda kerja yang berputar. Berikut ini ada contoh pengoperasiannya.
Hai, saya Elikan Hakiki NPM 40. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk pemfresan. Mesin fresh memiliki hasil bentuk yang berbeda-beda dikarenakan cara pengerjaannya. Bentuk-bentuk pemfresan diantaranya yaitu bidang rata datar, bidang siku, bidang sejajar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin fresh. Jenis mesin fresh yang pertama yaitu mesin fresh horizontal. Mesin ini memiliki poros utama yang berfungsi sebagai pemutar atau pemegang alat potong pada posisi mendatar. Mesin ini termasuk type knee, namun bentuknya sama seperti mesin fresh universal. Biasanya digunakan untuk pengerjaan permukaan datar atau alur. Selanjutnya yaitu mesin fresh vertikal. Mesin ini memiliki poros utama sebagai pemutar atau pemegang alat potong pada posisi tegak. Nah, mesin ini biasanya digunakan untuk pengerjaan permukaan datar, siku, terus melingkar atau bulat. Mesin ini memiliki poros yang dipasang pada vertical head spindle. Nah, poros ini bisa dimiringkan ke kiri maupun ke kanan maksimal 60 derajat. Selanjutnya yaitu mesin fresh universal. Mesin fresh ini pada dasarnya yaitu penggabungan dari mesin fresh vertikal dan mesin fresh horizontal. Nah, namun mesin fresh universal memiliki guna atau kegunaan untuk permesinan pada permukaan datar, spiral, roda gigi, dan sebagainya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, untuk jenis-jenis pisau mesin freshnya sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk. Yang pertama itu pisau mesin fresh rata. Yang kedua ada pisau mesin fresh samping. Yang ketiga ada pisau samping gigi berselang-seling. Dan yang terakhir ada pisau samping satu sisi. Nah, berikut sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.